karena terlilit hutang pinjaman online. Dia memutuskan untuk memesan satu kamar hotel dan menghabisi hidupnya dan anaknya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, klik tombol subscribe-nya, especially untuk kalian-kalian yang suka horor, misteri, atau kejadian-kejadian yang lebih mengerikan di dunia nyata. Di Neror malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat mengerikan. Kasus-kasus yang sangat dekat dengan masyarakat kita saat ini. Kasus-kasus pinjaman online ilegal yang berujung tragis. Berdasarkan data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada lebih dari 3.900 kasus aduan masyarakat terkait pinjaman online sejak awal 2023. Dan sebelumnya di Neror kita juga membahas beberapa kasus di mana orang-orang tidak segan menghabisi nyawa dari orang-orang tersayangnya karena terlilit hutang pinjaman online. Dan hal ini sangat-sangat concerning menurut aku. Seberapa bahayanya dan se-ekstrim apa situasi-situasi yang bisa terjadi kepada kalian jika kalian tergiur oleh pinjaman online ilegal. Dari ibu yang mampu menghabisi nyawa anaknya sendiri, sampai seorang guru yang berakhir dengan jasadnya mengapung di kali. Malam ini kita akan membahas beberapa kasus pinjaman online berujung petaka terseram. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Jujur material kali ini lumayan dekat sama kita dan sangat mengerikan guys. Jadi kebijakan kalian aku harapkan. Kita akan mulai dengan kasus yang terjadi di Semarang. Ada seorang perempuan bernama Rizka. Dia ini ditemuin udah tergeletak di sebuah kamar hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang pada 10 Mei 2022 lalu. Di kamar yang sama, petugas tuh menemukan bahwa Rizka ini ternyata nggak sendirian. Dekat tubuhnya Rizka yang hilang kesadaran, ditemukan anak balita Rizka yang usianya tuh baru 3 tahun 7 bulan sudah tidak bernyawa. Ditelusurilah oleh polisi dan ternyata yang menghabisi nyawa anaknya adalah Rizka sendiri. Dan setelah menghabisi nyawa anaknya, dia tuh planning, udah merencanakan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Situasi apa yang mendorong Rizka sampai senekat itu? Well, kepada polisi Rizka itu cerita bahwa dia tuh nekat ngambil uang tabungan dari akun suaminya sebanyak 39 juta. Bukan karena dia mau mencuri harta suaminya lalu kabur, melainkan uang 39 juta itu mau dibayarkan untuk pinjaman online. Jadi, Rizka memiliki seorang teman. Temennya ini gunain identitasnya Rizka untuk melakukan pinjaman online. Nah, dengan identitasnya Rizka, dia itu meminjam uang sebanyak 12 juta rupiah. Tapi karena dia nggak bisa bayar, akhirnya cicilannya itu kayak membengkak sampai mencapai 38 juta. Karena dia menggunakan identitasnya Rizka, yang dikejar sama debt collector adalah Rizka. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu guys, kenapa cerita-cerita ini tuh serem banget? Biasanya debt collector dari pinjaman-pinjaman online ilegal itu bener-bener tanpa pandang bulu, sama sekali nggak punya empati atau simpati sama korban-korban pinjol. Mereka nggak segan-segan ngumbar data, bahkan sampai kontak orang-orang yang kenal sama kalian, dan melakukan public humiliating atau kayak mempermalukan kalian secara publik. Rizka yang stres dan gak kuat akhirnya memutuskan untuk ngambil uang dari akun suaminya. Tapi dia tuh cerita bahwa suaminya ini adalah orang yang baik banget. Dan dia gak pernah marah ke Rizka. Tapi karena dia takut, dia benar-benar gak kebayang suaminya sampai marah sama dia. Dia memutuskan untuk memesan satu kamar hotel dan menghabisi hidupnya dan anaknya. Kalau pulang gak berani pulang. Ya udah terus niatnya kayak gitu. That is so crazy and heartbreaking. Mana akhirnya dia nggak meninggal, jadi dia menghabisi nyawa anaknya sendiri untuk apa? Super scary. Next ada kasus dari Tapanuli Utara. Pada 25 Juni tahun 2021 lalu, Mawar Francisca Sitohang, seorang wanita berusia 44 tahun yang berasal dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, kehilangan nyawanya karena dibakar oleh adik iparnya sendiri.
Iwanto Lubis. Setelah membakar kakak iparnya, Iwanto melarikan diri selama 3 bulan sampai akhirnya dia sendiri menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Utara. Nah, Kapolres Tapanuli Utara itu menjelaskan bahwa motifnya Iwanto membakar dan mengakhiri hidup kakak iparnya sendiri itu karena dia kecewa bahwa kakak iparnya ini menggunakan identitas istrinya untuk melakukan pinjaman online. Dan yes, kayak pinjaman-pinjaman online nih, I guess bener-bener bisa ngerusak kehidupan gitu loh. Kayak ketika kalian digunakan identitasnya, bahkan kalau misalkan kalian tidak bersedia, tapi udah kepake, efeknya tuh besar banget untuk kalian-kalian yang sudah terdaftar. I guess sampai kayak adik ipar bisa menghabisi nyawa kakak iparnya dengan cara dibakar. That's crazy. Karena kejadian ini, Iwanto terjerat pasal 187 ayat 1 ke-2 KUH pidana, barang siapa yang sengaja menimbulkan kebakaran atau kejahatan terhadap jiwa orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Insane. Next ada kasus dari Tulungagung. Ada satu jasad guys yang ditemukan pada 23 Juni tahun 2021 kemarin. Dan jasad itu adalah seorang pria bernama Oscar Syarifuddin berusia 36 tahun. Nah, pertama-tamanya ketika jasad ini ditemukan, gak ada yang tahu dia ini kenapa. Bahkan orang-orang tuh berasumsi bahwa dia tuh diakhiri hidupnya oleh seseorang yang gak suka sama dia. Nah, polisi pun melakukan penyelidikan kan. Dicari-cari, kok gak ada nih bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada orang yang emang gak suka banget sama dia, sampai-sampai mereka mau mengakibatkan Oscar ini kehilangan nyawanya. Polisi terus menelusuri sampai akhirnya mereka mengetahui bahwa motif kehilangan nyawanya Oscar ini purely benar-benar karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah polisi menemukan bahwa dia itu memiliki hutang pinjaman online yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Pinjaman-pinjaman online ini percaya mengakibatkan dia mengalami depresi yang sangat buruk sampai dia tidak memiliki alasan untuk meneruskan hidupnya. Oh my god, that's so sad. Next ada kasus dari Boyolali. Joko Siswoyo adalah nama dari seorang guru berusia 23 tahun yang ditemukan sudah tidak bernyawa mengapung di Sungai Bengawan Solo di Karanganyar pada 4 Mei 2023 lalu. Kita juga sebelumnya sempat bahas di Neror tentang ditemukannya jasad di sungai, dan seperti yang kita bahas di video itu, pastinya polisi langsung melakukan penyisiran dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari akhir hayatnya. Dan akhirnya polisi menemukan guys, bahwa alasan dari hilangnya nyawanya Pak Joko adalah cerita yang sangat-sangat tragis dan cukup nggak bisa diprediksi. Jadi Pak Guru ini memiliki beberapa teman. Nah, beberapa temannya itu menggunakan identitas dia untuk melakukan pinjaman online. Nah, biasanya nih guys, kenapa teman-temannya nggak bisa gunain identitas mereka sendiri tuh bukan karena kayak biar dia aja yang kalah gitu atau biar dia aja yang dicari. Karena mungkin mereka tuh udah menggunakan identitas mereka sendiri untuk meminjam, jadi mereka nggak bisa dapat lagi. Dan ini pattern yang sering banget terjadi adalah orang tuh gali lubang tutup lubang gitu. Untuk bayar utang yang di sini, dia minjem lagi dari sini, tapi utang yang ini gimana bayarnya nanti kayak gitulah, which is really scary. Serem banget. Nah, temennya Pak Guru ini pertama tuh minjemnya cuma 6 juta. Mungkin aku nggak tahu kalau misalkan dia juga udah izin sama Pak Joko Siswoyo. Yang jelas ketika sudah waktunya dia membayar, dia tuh nggak bisa bayar temannya ini. Dan yang dikejar siapa? Tentunya Pak Joko. Utang yang 6 juta tadi bengkak juga. Dari 6 juta seiring waktu berubah jadi 13 juta. Tambah sulit lah sang teman ini untuk membayarnya. Ketika Pak Joko ini meminta teman-temannya untuk bayar, tapi nggak digubris, akhirnya dia kesel dan dia membuat sebuah story WhatsApp. Di story WhatsApp itu, dia mengatakan sesuatu yang rada kayak ngatain teman-temannya yang kayak, ih, kenapa sih kalian berani-beraninya pinjam online tapi nggak bisa bayar, dengan nada yang mencemooh. Nah, teman-temannya ini nggak terima, tersinggung, dan memutuskan untuk mengakhiri hidup sang guru. 3 orang bareng-bareng berkomplot untuk membunuh dia, lalu menghilangkan jasadnya di kali. Jasad berjenis kelamin laki-laki di Sungai Bengawan Solo mengalami titik terang. Korban diduga mengalami tindak kekerasan sebelum ditemukan tewas di aliran Sungai Bengawan Solo pada Kamis pagi. Gila banget. Damn, sumpah video ini heartbreaking, kayak sangat-sangat menyayat hati banget gak sih guys? Dan ini bisa terjadi sama orang-orang di sekitar kalian. Next. Kasus yang terakhir ini menurut aku yang paling mengiris hati aku.
Di Gorontalo ada seorang ibu muda yang baru aja punya anak kecil dan juga merupakan seorang karyawan minimarket. Suatu hari di rumahnya terdengar suara tangisan anaknya. Anaknya nangis histeris, papanya pun datang untuk melihat kenapa nih kok anaknya menangis. Kenapa istrinya nggak mencoba untuk menenangkan anaknya juga. Pas dia datang, dia ngelihat bahwa yang ditangisin sama anaknya adalah ibunya yang sudah tergantung dengan tali ayunan bayi. Aku nggak tahu apa yang dirasakan sama sang suami saat ngeliat istrinya yang sudah tidak bernyawa tergantung di rumahnya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib, ditemukan bahwa dugaan kuat dari korban mengakhiri hidupnya adalah karena dia merupakan korban penipuan pinjaman online. Jadi sebelum mengakhiri hidupnya, NL itu dijanjikan akan mendapatkan pinjaman 15 juta rupiah. However, untuk mendapatkan pinjaman itu, dia harus membayar uang administrasi sebanyak 3,2 juta rupiah. Dan karena dia kurang mengerti, akhirnya dia kirim aja 3,2 juta itu. Baru aja dia kirim uangnya, sang penipu langsung menghilang dan memutuskan kontak. Dan ditemukan juga bahwa ternyata 3,2 juta yang dia bayarkan itu, 500 ribu itu memang uang dia, tapi 2,7 merupakan uang yang dia pinjam dari tempat dia bekerja. Kaget, mungkin dia pikir ya nggak apa-apa dia pinjam 2,7, nanti juga dia bisa bayar dengan uang 15 juta yang dijanjikan. Tapi setelah kontak itu tiba-tiba hilang begitu saja, dia sekarang kehilangan 500 ribu dan juga 2,7 juta yang dia nggak tahu gimana cara bayarnya. Karena stres dan takut luar biasa, korban menjadi depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Oh my god. Jujur aku sedih dan takut banget sih ngelihat berita-berita yang berhubungan sama pinjol fraud atau penipuan pinjaman online ilegal. Dan in general sebenarnya secara umum juga, aku rasa walaupun kita ada di situasi-situasi sulit, lebih baik kita nggak membiarkan diri kita untuk memilih cara yang malah membahayakan hidup kita sendiri kayak pinjaman online. Dan aku berempati banget sebenarnya sama orang-orang yang ada di posisi-posisi dimana mereka benar-benar udah nggak punya pilihan lain. Dan aku sadar juga bahwa banyak orang-orang yang terlilit hutang karena mereka ada di posisi-posisi itu. Tapi sekarang ada banyak juga kasus dari kalangan muda yang terjerat pinjol atau pinjaman online karena gengsi, pingin beli barang-barang yang teman-teman bisa beli, pingin ngikutin lifestyle tertentu. Please, kalau misalkan kalian ada di situasi-situasi kayak gitu, jangan guys. It really is not worth it. Bener-bener sangat berbahaya. Sekarang aku juga ngeliat rising trend yang lagi naik nih tentang credit card hacks. Tapi guys, pakai credit card itu juga kalian harus cari yang terpercaya. And yes, emang credit card itu banyak banget benefitnya. Aku pun juga pakai, tapi kalian tetap harus berhati-hati. Dengan canggihnya teknologi sekarang, ada kok credit card yang reliable. Ini salah satu punya aku yang beda sama credit card lainnya. Dia 100% digital, jadi aku apply-nya tuh langsung dari aplikasi. Gak perlu print atau kirim dokumen-dokumen. Proses bikinnya juga cepet. Dikabarin kalau kalian approve atau reject tuh kurang dari 24 jam. Dan siapapun bisa apply asalkan kalian tuh umurnya di atas 21 tahun dan penghasilan kalian nggak kurang dari 3 juta. Di kartunya juga nggak ada nomor apapun, jadi super safe. Dan karena nggak ada nomornya, jadi kartu ini tuh nggak bisa dipakai sama orang lain. Menghindari banget tuh data-data kalian disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu dan semua detail-detail dari kartu ini, itu ada di aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu nomornya dan lain-lain, ada, dan kalian masih bisa gunakan untuk belanja online dan lain-lain. Tapi kalau kalian bawa-bawa, ini tuh sama sekali nggak ada data-data kalian. Ini juga udah Mastercard, jadi kalian bisa pakai di luar negeri dan udah wireless, jadi bisa tap. Dan yang paling menenangkan daripada kalian pinjaman online ilegal dan semacamnya, ini tuh udah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Tapi sekali lagi guys, dengan kredit card apapun, walaupun ini udah canggih banget, pakai kredit card itu bukan main-main. Kalian harus disiplin, harus bijak, dan bertanggung jawab untuk bayar on time. Bayar secara penuh dan tepat waktu. Dan don't spend what you don't have. Itu mungkin mentalitas kuno, tapi harus kita semua bisa pertahanin. Karena aku nggak mau terus-menerus denger kasus-kasus kayak yang tadi kita bahas. Kasus-kasus yang serem banget, yang berhubungan sama pinjaman online. I guess with that, kita tutup video ini. Itu tadi adalah beberapa kasus-kasus yang sangat mengerikan yang berhubungan sama pinjaman online ilegal. Dan yes, pinjaman online masih merajalela. Jadi please, neroris, hati-hati.
Dan walaupun memang cerita-ceritanya ngeri-ngeri banget, tapi asalkan kalian bijak. Sebenarnya teknologi tuh bukan ada untuk malah bikin kita takut ya. Maksudnya teknologi tuh ada untuk membantu kita, mempermudah hidup kita. Jadi nggak ada yang salah sama punya credit card, nggak ada yang salah juga kalau misalkan kalian mau spend dulu, pay later. Asalkan kalian melakukan itu dengan pihak-pihak yang terpercaya. Sekarang teknologi sama keamanan tuh sebenarnya udah canggih juga di aplikasi-aplikasi yang memang terdaftar, diawasi. So choose wisely. Kalian harus bener-bener bijak dalam memilih. Oh, kalau misalkan ada yang penasaran sama kartu aku tadi, si Onos ini, kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Linknya aku masukin ke description box di bawah. Oh, atau ini QR code-nya nanti tolong masukin kakak-kakak editor NCC. Nih guys, tinggal di scan. So itu aja, Neroris, please be careful. But I love you so much. Share tentang informasi-informasi yang tadi kita bahas juga sama teman-teman di sekitar kalian. Bahkan, I think hari-hari ini tuh kayak hampir semua orang tuh tahu temen atau kayak kenalan yang memiliki masalah yang berhubungan dengan pinjol. Jadi kalau bisa kita saling mengingatkan juga guys. Kayak video ini aku buat untuk mengingatkan kalian. Dan diri aku juga. Apalagi yang kita harus bahas di Neror next time, coba komen di bawah. Kita masih bacain request-request kalian di requestnancy@gmail.com. Jadi boleh banget dikirim emailnya juga. Sampai ketemu besok di Historytelling. Seru banget. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian. Bye-bye. By the way guys, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa hari ini Neror pakai baju ungu. Ini adalah jas yang sama yang aku pakai di Stay. Aku sering banget pakai, tapi kayak nggak pernah pakai di video gitu. Jadi tadi ngeliat gantung kayak why not?